Baik, pemirsa, ini kita lihat pemberhentian dengan hormat anggota Polri diberikan ke anggota Polri yang mencapai batas usia pensiun 58 tahun, mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, kemudian gugur tewas meninggal dunia atau hilang dalam tugas. Ini adalah pemberhentian dengan hormat anggota Polri. Karena memang pemberhentiannya ada yang dengan hormat ataupun tidak dengan hormat. Pertimbangan khusus untuk dinas, poin B, meliputi atas permintaan sendiri kemudian disalurkan ke instansi atau badan atau pihak di luar Polri yang membutuhkan. Jadi Anda bisa melihat bagaimana kemudian kualifikasi pemberhentian dengan hormat anggota Polri ini. Kemudian bagaimana dengan akhir dari sidang etik yang dijalani oleh Verdi Sambo. Apakah kemudian mungkin ada pemberhentian dengan tidak hormat? Nanti akan juga dijelaskan oleh para narasumber. Kemudian adakah hubungannya dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Verdi Sambo seperti semalam sudah diinformasikan atau dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk bisa memberikan pandangannya juga sudah bergabung dalam diskusi kali ini secara daring Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Selamat malam. Baik, Pak Ito, mungkin ada dua hal yang saya ingin sekali minta pandangan dari Pak Ito. Yang pertama adalah sudah disuarakan tadi oleh Bang Saur Siagian. Pak Ito mungkin tadi belum mendengar bagaimana penjelasannya. Ini juga menjadi keinginan masyarakat bahwa sidang etik Polri tertutup memang iya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana terungkapnya kasus ini juga karena atas suara desakan kawalan dari masyarakat. Kemudian juga Polri ini sebagai institusi yang memberikan pelayanan terhadap publik. Akankah kemudian seharusnya atau ada kemungkinan bahwa sidang etik ini bisa terbuka, masyarakat bisa mendengarkan, mengetahui bagaimana jalannya persidangan. Kemudian yang kedua mengenai tadi Pak yang sudah keempat kami sajikan bahwa seperti apa pemberhentian dengan hormat. Nah, mengenai akhir ataupun putusan yang akan diterima oleh Verdi Sambo, bagaimana kemungkinan-kemungkinannya Pak? Silakan Pak Ito. Baik Mbak Putri, yang pertama bahwa Polri ini kan satu organisasi yang memiliki peraturan-peraturan internal. Di dalam peraturan itu yang harus dipenuhi atau ditaati oleh setiap anggota Polri, ini mengatur hal-hal apa yang harus dikerjakan, yang boleh dikerjakan, dan apa yang tidak boleh dikerjakan, ya sesuai dengan kaidah maupun norma-norma yang diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan ini bersifat internal ya atau lex specialis ya khusus. Nah, bagi yang melanggar aturan itu tentunya ada mekanisme untuk penjatuhan sanksi, antara lain melalui sidang Komisi Kode Etik Polisi ya atau KKEP. Nah, tentunya karena ini sifatnya adalah internal, Mbak, ini adalah harus dibedakan dengan peradilan umum ya, dengan peradilan umum. Jadi di sini tentunya yang dilakukan adalah sidang kode etik ini dipimpin oleh 5 orang yang ditunjuk dan memiliki pangkat lebih tinggi daripada orang yang ditangkap sebagai tersidang ya atau terdakwa. Nah, 5 orang ini nanti mengambil satu keputusan apakah si terdakwa ini orang yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik ini itu melakukan tindakan tercela yang mempengaruhi terhadap citra daripada organisasi, ya, sehingga di sini nanti yang berlima ini akan memutuskan. Keputusannya itu adalah merupakan hasil sidang kode etik yang berupa rekomendasi kepada Bapak Kapolri, ankumnya ya, atasan langsungnya nanti kepada Pak Kapolri akan bisa menyampaikan karena ini perwira tinggi adalah kepada Bapak Presiden ya, atau Bapak Presiden memberikan kewenangan untuk memutuskan apakah yang bersangkutan diberikan tindakan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat ya. Nah, PDH ini juga tentunya ini satu hal yang mungkin dimanfaatkan oleh Irjen Verdi Sambo dengan mengajukan pengunduran diri ya. Kalau pengunduran diri itu kan biasanya statusnya adalah pemberhentian dengan hormat. Tetapi karena ini sudah berjalan dan kasusnya ini adalah sudah menjadi perhatian publik, tentunya Bapak Kapolri juga tidak ingin main-main ya untuk masalah ini. Kita tidak ingin memberikan sesuatu yang tidak memberikan keadilan, rasa keadilan bagi masyarakat. Sehingga di sini nanti bisa hampir pasti dipastikan bahwa yang bersangkutan itu dengan tidak mendahului keputusan dari pimpinan sidang kode etik, saya kira mungkin rekomendasinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, kalau mengacu kepada pasal Perkap nomor 4 tahun 2011, itu kalau sudah yang bersangkutan memiliki hak untuk banding. Banding ini bersifat inkrah. Kemudian dengan kasus AKBP Brotoseno, Pak Kapolri telah mengeluarkan Perkap baru nomor 7 tahun 2022. Di
di mana Pak Kapolri sebagai atasan langsung atau Ankum mempunyai hak untuk melakukan peninjauan kembali ya atau PK, sehingga bisa diputuskan bahwa apapun yang dihasilkan dari sidang KKEP itu nanti Pak Kapolri juga bisa merubah keputusan itu apabila Pak Kapolri menganggap itu tidak sesuai dengan rasa keadilan ataupun ada melihat bukti-bukti baru yang menurut pertimbangan Pak Kapolri ini atau Ankum ini yang harus diputuskan bahwa yang bersangkutan itu harus melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat ya. Tetapi kalau tadi sidang umum ya, sidang pidana biasa saya kira memang sudah ada mekanisme sendiri. Hanya kalau sepengetahuan saya di sidang KKEP ini itu adalah sidang yang sifatnya internal ya, internal menentukan apakah orang ini hanya cukup diberikan tindakan demosi ya, atau memang harus diberhentikan statusnya sebagai anggota aktif daripada kepolisian. Kalau sudah PTDH itu sifatnya dia tidak mendapatkan hak sama sekali sebagai anggota yang pernah menjadi anggota kepolisian, jadi menjadi masyarakat biasa. Beda dengan orang yang di PDH. Kalau PDH itu masih memiliki hak untuk dari kepolisian, misalnya dari negara ya, misalnya pensiun dan lain sebagainya. Jadi demikian beda antara sidang KKEP ini dengan sidang peradilan pidana umum ya Mbak Putri ya. Baik. Demikian Mbak. Jadi kalau nanti ternyata memang vonis yang dijatuhkan seperti kata Pak Ito tadi tidak mendahului majelis, tapi jika yang dijatuhkan adalah dengan tidak hormat begitu, nah ini berarti tidak bisa menyandang purnawirawan Pak? Tidak ya, kalau sudah tidak hormat kan berarti kan yang bersangkutan itu kalau istilahnya dipecat ya. Kalau sudah dipecat kan tidak memiliki hak lagi sebagai anggota, karena purnawirawan itu kan sudah purna tugas ya Mbak ya. Jadi dia bukan purna tugas, diberhentikan dengan tidak hormat, statusnya adalah sama sekali bukan anggota Polri dan lepas daripada hak-haknya yang harusnya diterima sebagai anggota Polri ya. Baik. Saya kira demikian Mbak. Baik, sebelum nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan Prof. Adrianus mengenai hal ini, demosi atau dipecat, termasuk adakah kemudian pengaruhnya dengan pengajuan surat pengunduran diri dari Verdi Sambo. Kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat Bang Martin mengenai hal ini, karena ini sejalan antara proses sidang etik dengan sidang atau pemeriksaan secara pidananya, Bang Martin. Ya, pengetahuan kita ya, pada umumnya apabila seorang polisi baik yang berpangkat rendah maupun berpangkat tinggi, ketika terlibat ataupun terduga ataupun tersangka kasus pidana, pada umumnya itu sidang etiknya dilakukan setelah adanya putusan terkait kasus pidana yang mengenai orang tersebut. Betul. Nah dalam kasus ini, kasus Pak FS, saya lihat sidang etiknya kan dilakukan sebelum pengadilan tindak pidana ya. Betul. Nah, kita lihat ini memang ada respon yang baik dan ada kemauan ataupun willingness yang baik dari Polri untuk melakukan suatu corrective action ataupun tindakan untuk membenarkan sesuatu hal yang awalnya keliru. Nah, saya lihat ini ada dua ya. Yang pertama, Kapolri mau memastikan bahwa nantinya pada saat persidangan, ini terlepas dari hasilnya, apalagi kalau nanti hasilnya ini ternyata Pak Sambo diberhentikan secara tidak terhormat. Betul. Automatically berarti kan pasti Pak Sambo nanti hadir di persidangan sebagai status nonaktif ataupun warga sipil biasa. Ya. Jadi tidak mencerminkan seorang perwira ataupun anggota Polri. Nah ini yang mungkin mau diperlihatkan oleh Kapolri bahwa kita tidak memihak dalam kasus ini. Ini walaupun tadinya Pak Sambo adalah perwira aktif, tapi pada saat di persidangan beliau sudah nonaktif dan dipersidangkan sebagai orang sipil biasa. Itu kan juga bisa menaikkan citra Polri. Nah ini bagus juga. Nah yang kedua, ke depan berarti tidak ada alasan lagi bagi institusi Polri untuk menjawab permintaan masyarakat ketika ada kepolisian ataupun polisi yang terlibat tindak pidana untuk meminta masyarakat bersabar agar menunggu status hukum tetap ataupun keputusan hukum yang tetap inkrah van geest ya. Jadi ini hal yang baru agar ke depan proses persidangan pidana dan proses persidangan etik itu bisa dilakukan secara paralel. Oke. Nah, saya ada pertanyaan sama Bang Saur, boleh saya tanya? Silakan. Ya, Bang Saur, selamat malam Bang. Iya. Kan Abang terkait laporan etik ini kan pelapornya dari Tampak dan Abang ya. Kami terakhir melakukan pelaporan terhadap anggota kepolisian yang melanggar etik itu di Bekasi. Pada saat itu ada seekor anjing yang dibunuh oleh oknum ketua RT dan ada indikasi permainan dari salah satu anggota tersebut. Nah pada saat itu kita selaku pelapor diundang Bang untuk menghadiri sidang etik tersebut. Nah yang saya mau tanya Abang, apakah Abang menerima undangan langsung dari Dipropam ataupun majelis sidang etik yang menggelar persidangan hari ini?
Ya itu dia, Martin, pertanyaan kami besar. Makanya saya sengaja kirim kepada Putri malam ini laporan kami resmi dengan registernya. Seperti saya bilang, Martin, tidak mudah. Sungguhnya kami dipimpong ke sana kemari. Dan kemudian kami mengatakan kalau saudara Propam tidak mau menerima, tentu kami juga mengkomunikasikan bahwa Propam tidak menerima. Nah, disepakati pada saat itu bahwa kami mau menemui penanggung jawab Brigjen siapa itu, kemudian sudah cukup katanya. Sampai detik ini, Martin, tidak ada pemberitahuan dan tidak ada kemudian undangan kepada kami. Tapi oke lah, bagi kami tidak terlalu penting. Tetapi kan seperti tadi Martin bilang, sidang etik yang dilakukan hari ini misalnya adalah sesuatu terobosan yang baru di Kapolri bahwa saat penyidikan jalan, etiknya dijalankan. Ada misalnya ketika ekshumasi kedua dilakukan misalnya, bahwa penyidik mengundang yaitu wakil keluarga, apakah kegiatan seperti ini pernah dilakukan? Nah, maksud kami ada terobosan-terobosan, betul memang ini Pak Ito adalah putusan etik, tapi pastikan ketika status daripada Ferdi Sambo, kejelasannya dia apakah masih polisi atau tidak, tetapi pada saat yang sama juga mengandung rasa keadilan kepada korban, kepada kita yang sudah hampir 2 bulan, semua hati kita, fokus kita ke sini. Saya di Papua misalnya, karena pertanggungjawaban saya bahwa saya bertanggung jawab atas laporan saya, kemudian saya harus sementara meninggalkan klien saya untuk melayani ini karena tanggung jawab. Nah, oleh karena itu maksud kami ini catatan-catatan, karena memang sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh penyidik atau tim sus, seperti saya bilang tadi, mengundang Kompolnas, kemudian mengundang juga Komnas, mengundang keluarga. Padahal makna penyidikan di satu sisi dan juga kemudian pelanggaran etik ini nggak bisa juga kita bedakan secara ekstrim, karena toh nanti endingnya adalah sense of justice. Baik. Bukan saja itu yang kita bilang kepada si pelaku dugaan kode etik, tetapi juga kepada korban, kepada kita semua, terlebih adalah institusi kepolisian. Saya kira etik ini juga di sisi lain juga bagaimana mengembalikan martabat institusi kepolisian. Nah, dasar itu tadi. Kami tidak terlalu berkecil hati, Martin, tapi seperti saya bilang, apakah itu tokoh publik atau keluarga, atau paling tidak pers, karena hak mereka, karena tidak ada lagi yang ditutupi soal etik ini. Dari awal terbuka, itu maksud kita. Jadi saya tegaskan, Martin, tidak ada pemberitahuan dan undangan kepada kami sampai saat ini. Apakah undangan ini kemudian pemberitahuan ini juga LPNI bodong, saya juga tidak tahu, Martin. Tetapi bagi kami adalah sudah terbongkar. Itu yang lebih penting bagi tampak, tidak kami diundang atau tidak diundang. Baik Bang Saur, nanti kita akan lanjutkan, kita akan minta bagaimana pandangan dari Prof. Adrianus Meliala mengenai hal ini termasuk Pak Ito, tapi setelah jeda kita akan lanjutkan kembali.